Pada sekitar tahun 70-an, di saat obat-obatan terlarang seperti heroin merajalela, para ahli yakin seseorang yang telah mencoba heroin beberapa kali akan mengalami kecanduan selamanya. Mungkin kamu berpikir atau berasumsi bahwa kecanduan itu muncul karena objeknya. Kecanduan game muncul karena keseruan game yang dimainkan. Kecanduan terhadap media sosial dikarenakan banyaknya konten menarik di internet. Seseorang yang kecanduan merokok mungkin menurutmu diakibatkan zat adiktif di dalam rokok tersebut yang membuat candu. Namun, mengapa ada orang yang merokok tapi tidak kecanduan? Dan mengapa ada yang sudah kecanduan merokok namun ada yang bisa berhenti? Sederhananya, selain zat adiktif, ada faktor lain yang membuat manusia menjadi kecanduan. Salah satu faktor tersebut dijelaskan begitu hebat dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 1970-an dan dipublikasikan pada tahun 1981 oleh seorang psikolog yang bernama Bruce Alexander. Seekor tikus ditempatkan dalam sebuah kandang sepi, yang di sana sudah diletakkan dua wadah air. Wadah yang satu adalah air biasa, dan satu lagi adalah air dengan campuran heroin. Seperti yang telah diduga sebelumnya, tikus tersebut ketagihan air dengan campuran heroin dan mati karena overdosis. Dan ini menguatkan teori bahwa objek yang mengandung adiksilah yang membuat seseorang kecanduan. Namun, timbul ide dari peneliti untuk menempatkan tikus pada lingkungan seperti lingkungan alaminya, di mana tikus merupakan makhluk sosial. Pada percobaan selanjutnya, sekelompok tikus kemudian ditempatkan bukan lagi di sebuah kandang yang sepi, melainkan pada sebuah taman lengkap dengan alat bermain atau red park, di mana para tikus dapat berinteraksi satu dengan lainnya. Di sini diletakkan juga dua wadah, wadah yang berisi air biasa dan wadah yang berisi air dengan campuran heroin. Yang mengejutkan, tikus-tikus yang ditempatkan pada taman tikus lebih memilih meminum air biasa dibandingkan air dengan campuran heroin. Adapun tikus yang meminum air dengan campuran heroin dapat mengontrol konsumsinya, sehingga tikus-tikus tersebut tidak mengalami kecanduan. Eksperimen taman tikus ini memberikan sebuah pelajaran berharga. Untuk memahami lebih dalam tentang apa itu kecanduan, fakta eksperimen ini memberikan pelajaran berharga. Bagaimana filosofi adiksi, di mana adiksi bisa muncul ketika kita berusaha kabur dari hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup. Dalam percobaan ini, tikus yang ditempatkan dalam kandang sepi yang akhirnya mengalami kecanduan dan overdosis. Bahwa kecanduan muncul ketika kita dihadapkan pada hal buruk di hidup kita, seperti kesepian, kesedihan, dan semua permasalahan dalam hidup. Sebagaimana tikus-tikus di kandang yang mencoba kabur dari kesepian dan keterbatasan, lalu mengambil pelarian dengan meminum air dengan campuran heroin. Banyak yang menyaksikan apakah eksperimen ini relevan dengan manusia. Terdapat sebuah penelitian pada saat Perang Vietnam, di mana banyak tentara Amerika Serikat yang kecanduan morfin di medan perang yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan depresi. Namun ketika mereka kembali ke negaranya dan berkumpul kembali bersama keluarga, rata-rata prajurit tersebut bisa terbebas dari kecanduan morfin. Entah karena tidak adanya faktor pemicu, kurangnya ketersediaan obat, dan tentunya karena perubahan lingkungan menjadi pemicu yang sangat besar. Pada eksperimen taman tikus, Bruce menyimpulkan bahwa kecanduan disebabkan oleh heroin itu sendiri, tetapi lebih kepada kondisi yang menyebabkan para tikus ini terpaksa mengkonsumsi. Desain kandang tikus yang sempit, terisolasi, dan hanya ada dua pilihan memaksa mereka menjadi pecandu. Sebaliknya, kehidupan sosial dan keberagaman aktivitas yang ditawarkan oleh taman tikus dengan sendirinya menjauhkan mereka dari heroin. Kesepian membuat seseorang cenderung memiliki emosi dan pemikiran negatif, tidak hanya ke orang lain, tetapi juga pada diri sendiri. Kecenderungan ini menyebabkan orang tersebut memiliki kemampuan yang rendah untuk menyelesaikan masalah dan konsep diri yang tidak stabil, sehingga seringkali mencari pengalihan yang tanpa mereka sadari memberikan dampak negatif ke hidup. Mereka berkaca dari kesimpulan Red Park Experiment, selain membangun niat yang kuat, kita bisa memulai mengatasi candu dengan membasmi faktor yang membuat kita tenggelam dalam adiksi, di mana adiksi bisa muncul ketika kita berusaha kabur dari hal-hal buruk yang terjadi di dalam hidup. Entah itu rutinitas atau lingkungan yang tidak menyenangkan dan tidak nyaman, merasa kesepian atau sendirian, atau berada dalam pekerjaan yang setiap harinya penuh dengan tekanan.
Mereka yang memerlukan pertolongan kecanduan seringkali justru dipermalukan atau dikucilkan dan dijauhi dalam pergaulan sosial masyarakat. Kita pun memiliki peran yang besar. Jika ada teman atau orang terdekat kita yang mengalami kecanduan, cukup dengan mendengarkan mereka dengan baik, rangkul mereka agar mereka bisa lepas dari kecanduan yang dialami. Menciptakan Red Park juga berarti membuat lingkungan yang baik, bisa dengan membangun hubungan yang suportif dengan orang-orang sekitar, keluarga, teman, atau pasangan, menyalurkan hobi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kita tidak merasa kesepian atau ditinggalkan. Hal ini akan menghindari kita dari depresi dan menjauhkan kita dari belenggu adiksi. Semoga info sederhana ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih.